dari Inta Otar. Kali ini Milakit Sang Jenderal Lapangan Tengah sekaligus Kapten kesebelasan di laga ini, yang juga merupakan salah satu mantan penggawa Persija di masa-masa jayanya ini. Ya, kami minta kepada para penonton kami agar bisa sedikit bergeser dari bibir garis agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Sedikit bergeser, nanti bisa mengganggu laju para pemain kita. Baik, kembali kita laporkan jalannya pertandingan bola kali ini dikuasai oleh Ricky Firdaus atau yang akrab disapa Buya ini, salah satu legenda hidup Semen Padang ini. Yang mana di masa jayanya sama-sama kita ketahui ya, Ricky Firdaus ini pernah memperkuat berbagai tim seperti PSDS dari Serdang, PSMS Medan, PSPS Pekanbaru sebelum akhirnya comeback pulang kampung membela PSP di penghujung karirnya. Itulah riwayat dari Ricky Firdaus, pemain yang sore turun memperkuat lini serang dari pemilik All-Star ini. Merupakan satu generasi dengan sang bintang yang lihat ini menjadi generasi emas sepak bolaan Ranah Minang kala itu bersama rekannya Octavianus, Teja Paku Alam dan sederet nama-nama lainnya di masa-masa jayanya. Dan saat ini Hengki Ardiles maupun Ricky Firdaus sama-sama mengabdikan diri sebagai pelatih di PSB Padang, yang mana Hengki bertindak sebagai pelatih kepala dan Ricky Firdaus sebagai asisten pelatih dari PSB Padang saat ini. Angga dari lakukan tendang gawang pendek jadwal sama dengan Macan kali ini. Masih Macan kerjasama dengan sang kapten Wewen, kembali kepada Macan kali ini. Berikan umpan kepada Dian Sepen, sang jenderal lapangan tengah dari pemilik All-Star ini. Pemain juga sempat berseragam Harimau Tapanuli ini di era-era dekade awal 2000-an ini. Dian Sepen, pemain yang turun dengan kostum 8 di laga ini. Salah satu gelandang elegan tentunya yang menjadi motor serangan dari kesebelasan pemilik All-Star di laga ini. Kali ini Kapten kesebelasan pendek ke belakang pada nomor punggung 18 Anton. Gagal dari umpan dari Anton, bola kembali berada di daerah pertahanan dari Lintau kali ini. Hendra kali ini sang palang pintu dengan tenangnya kali ini umpan mengarah ke nomor punggung 8 yang disiapkan yang terjadi. Berhadapan dengan penjaga gawang dari nampaknya. Namun sayang kita lihat dari kejauhan dari asisten wasit Jenri telah mengangkat bendera bertanda dari Ronek telah berdiri dalam posisi offset. Idam Said kali ini inilah defender kebanggaan Ranah Lansek Mani ini yang masa-masa jayanya menjadi center back tak tergantikan di tim Persija Sijunjung ini, juga merupakan kapten utama. Di usia yang sudah tidak lagi muda masih mampu untuk memperlihatkan sisa-sisa kejayaannya nampaknya. Kembali sebuah insiden terjadi, kali ini tendang bebas bagi Lintau All-Star. Ciit kali ini akan mengambil tendangan. Lakukan sudah kerjasama pendek dengan nomor punggung 19 Bogel. Masih Bogel berputar mencari rekannya. Umpan mengarah kali ini kepada nomor punggung 5 maksudnya Iwin tadi, namun mendapat pengawalan nampaknya dari Macan. Kembali gagal serangan dari Lintau All-Star. Kali ini nomor punggung 18 Anton lakukan lemparan pendek kepada nomor punggung 5. Kembali Anton kali ini gagal dari umpan. Masih terus meraba-raba nampaknya coba untuk membongkar lini pertahanan dari kesebelasan famili All-Star ini yang digawangi oleh duo defender veteran Persija Dev dan Idam Said ini. Seolah kita tanya menyaksikan masa-masa jayanya Persija kala itu. Lini pertahanan dipercayakan penuh kepada duet center back antara Idam dan Dev ini, menjadi masa-masa keemasan dari Persija kala itu. Anggi kali ini kerjasama dengan Mas Dagol melebar kali ini kepada Ricky Firdaus. Inilah Ricky Firdaus, pemain spesialis Tidal ini yang di masa jayanya menjadi pemain inti tak tergantikan di PSDS dari Serdang bersama dengan Ansari Lukis dan kawan-kawan tentunya. Sebuah pelanggaran tadi mengakibatkan tendang bebas kembali bagi pemilik All-Star kali ini. Bola dihadapi oleh Anggi yang juga salah satu nama pemain veteran Persija ini. Mengambil ancang-ancang dilakukan sudah langsung kepada Hengki Ardiles dari maksudnya.
Namun dibaca dengan baik adalah Reza, sebuah intercept yang cukup baik. Dari Reza tadi membaca arah kulit bundar kembali menggagalkan serangan dari pemilik Altar. Kali ini Anggi kembali coba mengurung pertahanan, kali ini pasukan dari kesebelasan pemilik. Namun dengan ketenangannya Kendra yang dipercaya memimpin lini pertahanan dari Lintau di laga ini cukup tenang mengkoordinir jantung pertahanan. Sidet, Rifki Buya, Dian Steven. Baik sekali kali ini Dian Steven umpan kepada Wewen kali ini berdiri di Wewen kali ini dengan kaki kiri shooting. Namun masih diblok tadi nampaknya tendangan kaki kiri dari Wewen tadi. Hit kali ini dari Lintau Altar. Semakin menarik jalannya pertandingan di laga ini nampaknya. Dua tim yang sama-sama berani bermain terbuka di babak pertama dan saling jual beli serangan. Tentunya menjadi tontonan yang cukup menghibur bagi segenap pecandu sepak bola yang menjadi saksi ketangguhan tim yang berlaga di partai perempat final pada sore hari ini. Yang mana tak ada pilihan lain bagi kedua kesebelasan yang berlaga di sore ini selain memenangkan laga ini agar bisa tetap bertahan di turnamen bergengsi Kamang Legend Cup 2020 ini. Yang mana ini merupakan satu turnamen untuk pertama kalinya diadakan di bumi Rana Lansekmani ini untuk mewadahi para legenda-legenda hidup sepak bola kawasan Sumbar, Riau dan Jambi. Kita kembali ke lapangan pertandingan kali ini sebuah umpan direct kali ini mengarah ke nomor 25 Wiwin di jantung pertahanan. Masih terlihat kali ini mencari rekan umpan terobosan. Namun dengan dinginnya dari Idam Said melakukan sebuah intercept yang cukup penting tadi. Kita lihat sentuhan seorang Idam Said yang tidak jauh berubah dari masa-masa jaya yang nampaknya tetap tenang dan memiliki timing yang cukup bagus dalam membaca arah bola. Dian Steven kali ini gelandang elegan yang dimiliki oleh pemilik Altar ini yang juga sempat berseragam Harimau Tapanuli ini. Tim besutan John Perdede di masa-masa jayanya ini. Inilah Dian Steven. Anggi kali ini shooting. Masih belum menemui sasaran. Kita lihat sebuah tendangan spekulasi dari kaki Anggi tadi. Cukup menghibur nampaknya laga pada sore ini. Dua pemain sama-sama memiliki skill individu yang cukup mumpuni dan memiliki pola permainan yang cukup bisa untuk dinikmati oleh para pecandu sepak bola di laga ini. Hendra kali ini center back atau orang terakhir jantung pertahanan dari Lintau Altar ini. Umpan kepada sang kapten kali ini. Ronek kali ini yang dituju, namun kali tadi kembali sebuah intercept dari Sidep tadi menggagalkan serangan dari pemilik Lintau Altar. Dan Pargalam pemilik Sidep kali ini yang dituju. Masih Sidep kali ini berputar ke belakang Anggi. Kembali duel tak terelakkan. Play on kali ini Dian Steven, Hengki Ardiles. Inilah Hengki Ardiles yang menjadi sorotan di laga ini tentunya bagi para pecandu sepak bola. Tentunya salah satu nama besar yang tidak bisa dilupakan tentunya. Salah satu legenda hidup Semen Padang ini. Yang mana para penggemarnya menyematkan Paulo Maldini Rana Minang ini yang setia membela Semen Padang hingga penghujung karirnya ini, membuktikan loyalitas dan dedikasinya kepada tim kebanggaan Ranah Minang ini. Sebuah umpan dari Sidep tadi kurang jelas, kita lebih dekat kali ini di kaki Sidep. Kembali hanya melahirkan tendang gawang saja, lakukan sudah Mas Dagol. Anggi kali ini. Masih Anggi kali ini sebuah bola direct langsung ke daerah pertahanan Rifki Buya yang dituju. Namun jelas kali ini sang Buya telah berdiri dalam posisi offset. Inilah Rifki Buya Firdaus yang saat ini dua pemain yang satu generasi ini sama-sama mengabdikan diri kali ini menjadi pelatih PSP Padang, yang mana MC adalah bertindak selaku pelatih kepala dan Rifki selaku asisten pelatih saat ini. Sebuah umpan mengarah ke Wewen kali ini di jantung pertahanan. Masih Wewen bergerak liar kali ini dengan kaki kanan. Apa yang terjadi? Masih ada sebuah umpan tarik tadi kepada Hengki. Namun sayang terlambat tadi. Anggi kali ini berdiri bebas. Wewen masih Wewen sendirian. Sayang tadi wasit menyatakan pelanggaran terjadi tadi. Berada tipis di luar kotak 16 pertahanan dari Lintau Altar ini. Sebuah ancaman tentunya kali ini bagi Lintau. Sebuah tendangan bebas
dari jarak yang cukup menguntungkan, berjarak sekitar 1 meter saja dari luar kotak 16 pertahanan dari Lintau All Star ini. Mungkinkah kali ini akan bergetar jala gawang dikawal oleh Yoga Utama ini. Kita saksikan 4 atau 6 punggawa dari Lintau All Star coba melakukan pagar hidup. Bola dihadapi oleh Ricky Firdaus dan juga di sana ada Anggi. Siapakah kali ini akan dipercaya? Nampaknya Anggi akan melakukan eksekusi. Lakukan sudah. Hey, apa yang terjadi? Dan gol. Akhirnya sebuah kelengahan dari barisan pertahanan Lintau tadi. Sebuah bola pantulan dari pagar betis yang dilakukan oleh Lintau tadi gagal diantisipasi bola liar tadi. Berhasil dimanfaatkan oleh sang bintang Hengki Ardiles. Membobol jarak gawang oleh Yoga ini. Memecah kebuntuan nampaknya sang bintang Hengki Ardiles kali ini dengan skor 1-0 di babak pertama ini. Sebuah bola liar tadi yang gagal diantisipasi oleh para pemain bertahan dan juga sang penjaga gawang dari Lintau All Star ini akhirnya harus dibayar mahal dengan kemenangan sementara bagi anak asuh dari Bung Wadi ini di babak pertama ini. Tiit kali ini dari Lintau, umpan pendek kerjasama dengan Iwin. Sebuah pelanggaran kali ini. Akhirnya kelengahan barisan pertahanan Lintau ini yang harus dibayar mahal tadi. Sebuah bola liar dari yang gagal diantisipasi nampaknya juga penempatan posisi yang begitu baik dari sang bintang Hengki tadi. Akhirnya merubah papan skor 1-0 keunggulan famili di laga babak yang pertama ini. Dian Stephen, Ricky Firdaus kali ini. Kita lihat kecepatan dan reading bola dari seorang Ricky Firdaus belum jauh berubah nampaknya dari masa-masa jaya yang kala masih berseragam PSDS maupun PSMS Medan ini. Dian Stephen tadi peluang namun digagalkan. Lintau kali ini kembali membangun serangan melalui kaki nomor punggung 5 Iwin ke belakang pendek bersama dengan nomor punggung 18 Anton kali ini ditempel ketat oleh Wewen sang kapten kesebelasan. Masih Wewen kali ini kepada Anggi, berdiri pas kali ini Anggi, umpan kerjasama dengan Hengki Ardiles. Masih Hengki Ardiles, Ricky Firdaus masih berputar nampaknya sang Ricky Buya. Dian Stephen, masih Dian Stephen, cukup baik bola soloran kali ini mengarah kepada Wewen. Kembali dikurung pertahanan. Yang tadi Anggi yang gagal membaca bola. Sebuah peluang yang terlewatkan begitu saja nampaknya. Sedikit kerepotan kita lihat jantung pertahanan dari kesebelasan Lintau di babak pertama yang terus digempur. Hengki Ardiles kali ini masih kota pertahanan. Sebuah bola crossing dari masuknya masih diblok oleh Kendra. Masih Hengki Ardiles. Namun sayang gagal tadi dijangkau oleh Ricky Buya. Semakin menarik nampaknya jalannya pertandingan. Skema serangan yang diperagakan oleh kedua kesebelasan ini cukup memanjakan mata bagi segenap pecandu sepak bola yang menjadi saksi ketangguhan tim yang berlaga di babak perempat final pada sore hari ini. Kembali duel antara Sidep dan nomor punggung 8 terjadi. Menghasilkan lempar galam saja kali ini bagi kata tenang bebas nampaknya bagi famili All Star.